Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini aswinco.id akan berbagi desain gedung serbaguna atau biasa disebut Balai Pertemuan Warga. Gedung ini saya desain pada tahun lalu dan telah diterima oleh owner. Gedung ini bergaya arsitek Melayu teman-teman, di mana ciri khasnya adalah bentuk atap limas, namun di tengah atap berbentuk tinggi. Ada sembayang ukir, singap atau bidai, dan ciri khas yang lain adalah di sebelah berbentuk ukiran. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang desain ini secara mendetail teman-teman, beserta perhitungan anggaran biayanya ya. Jadi kalian yang baru nonton, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, like dan komen, supaya saya lebih bersemangat lagi dalam berkarya teman-teman. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Ya, ini adalah gambar desain Balai Pertemuan Warga atau yang disebut tadi gedung serbaguna ini teman-teman. Ini letaknya di Kepulauan Anambas teman-teman, salah satu kabupaten terindah dan terjauh di Kepulauan Riau. Nah ini teman-teman, ini adalah denanya 6 kali 9 meter. Ini kemarin didesain sesuai dengan ketersediaan lahan di sana teman-teman. Direncanakan memakai granit lantainya dengan ukuran 60 x 60 cm. Ini denahnya. Ya, next. Ini perspektifnya teman-teman, yang seperti saya bicarakan tadi. Salah satu ciri khas Melayu teman-teman ya. Ini ada sembayang ukir, ada singap atau bidai di sini, dan bentuk atapnya limas, namun tengahnya agak tinggi. Nah ini ciri khas Melayu Riau teman-teman. Di sebelahnya sebelah ukir namanya teman-teman. Next, nah ini tanpa depan, nih depan, tanpa samping. Nah nih, ini seperti saya bicarakan tadi, ini sembayang ukirnya teman-teman. Ini ciri khas Melayu, singap atau bidainya, ini sebelah ukirnya. Nah di sini detail A1 ini teman-teman ya, A1, A2, nih di sebelah maksud saya di sini. Dan A3 adalah batu kerawang ya teman-teman. Ini 40 x 40 cm. Next. Nah, ini denah roof. Jadi di sini bangunan 6 x 9 tadi. Ini ada potongan sloofnya teman-teman. Sloofnya berdimensi 20 per 25. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat di detail sebelah kanan nih yang saya lingkari. Ini besinya ada 4 buah diameter 10, dan untuk sengkangnya diameter 8 dengan jarak 15 cm teman-teman. Nah ini ke depan menggunakan beton K225. Oke, next. Ini denah fondasi. Begini bentuk denah fondasinya teman-teman. Ini fondasi batu kali. Di as kolom nanti ada fondasi tapak. Nah ini coba kita lihat di detail A2. Ini fondasi tapaknya dengan dimensi 50 x 50, tebal 15 cm. Sengkangnya atau besinya ada diameter 8, 180, jaraknya 4, ada 4 tuh 2, 3, 4. Nah ini beton yang K225 juga teman-teman. Nah ini adalah detail fondasi batu kalinya, nih yang saya lingkari dibuka dengan lebar top 20 cm, tinggi 60 dengan lebar bawah 60 cm. Nah ini keliling teman-teman. Next. Nah ini gambar yang untuk dipakai di lapangan teman-teman. Ini kalau tadi gambar 3 dimensi. Nah sekarang ini adalah gambar 2 dimensi yang biasa dipakai di lapangan untuk biasanya dipegang oleh pelaksana dan pengawas.
Nah, ini sama, ukurannya sama, cuman dalam bentuk yang berbeda. Jadi di sini ada lebih lengkap lagi, itu ada kedalaman dengan elevasi di sini. Elevasi terbawah itu 95 cm dari level muka yang kita inginkan itu, teman-teman, lantai ya. Lantai ya. Ini kalau muka tanah aslinya di sini. Nah, di sini nanti ada tanah uruk, pasang batu kelingnya di sini, pasir uruk di bawah, teman-teman, untuk lapis dasar pondasinya. Nah, ini tadi besi sleeve-nya 12 bagel 8 150 atau 15 cm. Ini sleeve-nya. Nah, ini temboknya, nah, ini kolom. Maksudnya di sini dipotong pas di tembok, teman-teman. Sebenarnya ini adalah bisa disebut kolom juga nanti kalau di sisi yang berbeda. Nah, ini ada pasir uruk lagi di atas tanah uruk, nanti ada rawat beton, dan terakhir adalah keramik atau granit tadi yang 60x60. Nah, ini detail pondasi tapaknya, teman-teman. Di sini sama seperti tadi, cuma ini gambar teknisnya ketika dipakai di lapangan. Nah, ini ya posisinya adalah nanti posisi tapak ini adalah di semua posisi kolom itu berada, teman-teman. Nanti di pondasi batu kalinya itu, atau pondasi menerus ya, bisa disebut juga, itu nanti mengenai seluruh bawah, namun di atas dari tapak bawah ini teman-teman. Kalau bisa dilihat ya, ini pondasi batu kali atau menerusnya. Paham ya, teman-teman ya, penjelasan saya? Mudah-mudahan paham, teman-teman. Kita next ya. Ini denah kolom. Nah, seperti saya bicarakan tadi, di sini ada 10 kolom, 10 kolom. Nah, rencana di tengah ini 2 harusnya kan ada kolom, namun ini tidak saya beri kolom karena memang supaya peruntukan ruangannya nanti luas, teman-teman. Jadi sini tidak saya beri kolom, namun nanti dimensi baloknya nanti agar ditambah dimensinya supaya nanti untuk menyangga, karena ini tidak ada kolom, teman-teman ya. Dimensi kolom itu 20x20. Nah, nih coba kita lihat di detail A3. A3 di sini kayak 20x20. Nah, dengan besi 4, jumlahnya 4, diameter 10. Besi 10 yang ini sengkangnya sama seperti pondasi, diameter 8, jarak 15 cm. Nah, betonnya juga sama, K225. Nah, ini yang seperti saya bicarakan tadi, inilah denah baloknya. Jadi baloknya keliling di atas. Nah, namun untuk 2 segmen di tengah itu dimensinya berbeda. Mari kita lihat, teman-teman. B, ini detail B ya, di ujung-ujung ini detail B. Ini detail B. Nih, ini 20x20 dengan 4, diameter 10, sengkang sama, diameter 8, jarak 15 cm. Nah, untuk yang C ini teman-teman, yang bawah, ini dimensinya agak berbeda karena dia di tengah ini tanpa kolom, jadi dimensi baloknya harus kita perbesar. Ini, saya dapatkan 35 cm dikali dengan 20 cm. Untuk lebarnya sama, namun untuk tingginya itu lebih tebal atau lebih besar untuk menopang gaya tekan ya, teman-teman ya. Kalau di bahasanya gaya tekan, nanti ada beban dari atap. Next, teman-teman ya. Nah, ini detail Z, ini tampak dari depan. Ini detail Z. Nah, ini nanti keliling pakai pagar, teman-teman. Pagar railing besi holo galvanis ya, warna hitam, nanti supaya mempercantik dari, ibaratnya ini dinding lah, teman-teman, pembatas dari antara dalam ruangan dan luar ruangan, walaupun sebenarnya dindingnya tidak ada ya. Nah, ini keliling, kecuali di depan nanti pakai roda, teman-teman. Ada pintu, nanti kita buat roda di sini. Nah, untuk tiangnya itu granit motif batu alam, ukuran 40x40. Nanti bisa menyesuaikan dengan selera sih, teman-teman, di lapangan. Nanti kemarin sesuai dari kesepakatan memakai yang motif begini, batu alam ini,
dengan dimensi 40x40, dan ini variasinya yaitu istilahnya ada relief teman-teman ya. Di atas kolom ada dua buah ring di atas ini dengan tebal 10 cm 10 cm ya teman. Ya, tinggi dari dasar ini sendiri adalah 2 meter sampai di atas. Nah, ini rencana atap menggunakan genteng ya teman-teman, genteng multi roof, motif genteng. Nah, ini adalah struktur dari kuda-kuda. Bisa dilihat di sini teman-teman, kuda-kuda bajaringan dengan di sini didapatkan yaitu C75/100. C75/100. Di sini ada ring bajaringan, atap multi roof. Di sebelah ukir di sini. Nah, di sini bisa, sebenarnya ini adalah gambar untuk pegangan di lapangan ya teman-teman. Ini dipotong melintang. Nah, di sini saya beri catatan yaitu struktur kuda-kuda disesuaikan dengan hasil analisis struktur dari pabrik atau distributor, dengan nanti distributor menjamin dengan memberikan garansi struktur. Nah, di sini spesifikasinya harus di coating atau bahan pelapis galvalum ya, itu teman. Nah, ini sama persyaratan tadi di catatan juga sama, namun ini adalah potongan atap dari sisi melintang ya teman-teman ya. Sama, ini gambar untuk pegangan di lapangan seperti ini. Ya, kita mulai teman-teman ya. Setelah tadi saya bahas desain, sekarang selanjutnya saya akan membahas rencana anggaran biaya dari gedung balai pertemuan warga atau gedung serbaguna yang telah kita bahas sebelumnya ya. Yuk, langsung aja teman-teman. Di sini, nah ini RAB-nya. Di sini terdapat banyak sekali item dari 1 hingga 11 teman-teman ya. Saya akan bahas satu persatu berikut penjelasan dari RAB ini. Oke, kita mulai. Pertama yaitu pekerjaan persiapan. Di sini ada pengukuran pemasangan boplang teman-teman ya. Satuannya meter 1, meter lari atau meter panjang dengan volume 38 meter panjang. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu boplang. Boplang itu adalah suatu acuan papan di sini teman ya. Ini acuan papan di sekeliling bangunan yang akan kita bangun dengan jarak minimal 1 meter sebagai titik acuan ejaan galian nantinya dan pondasi. Nah, dari volume itu 38 meter lari. Dari mana 38 meter lari? Ya, sini teman ya. Ini jarak minimal adalah 1 meter. Jadi ini 6. Kalau kanan kiri 1 meter berarti kan 8. Sama di sini juga 6. Kanan kiri 1 meter berarti 8. Dan ini 9. Kalau kanan kiri 1 meter berarti kan 11. Ini rumus keliling teman ya. Persegi panjang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi tadi 8 kali 2 16, tadi 11 kali 2 22, 16 tambah 22 38 itu teman ya. Jadi ini volumenya 38 meter lari dikalikan harga satuan 130.000. Nah, saya jelaskan sedikit masalah harga satuan di sini. Jadi acuan saya untuk harga satuan ini adalah Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Jadi di sana ada semua item pekerjaan bangunan gedung. Saya ambil dari yang bagian cipta karya teman ya, untuk analisis satuannya. Nah, untuk harganya saya ambil dari
harga Kepulauan Anambas untuk harga upah dan bahannya. Jadi mungkin di sini saya tidak akan bahas lebih lanjut masalah harga satuan, karena pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya mengenai rencana anggaran biaya papan nama gedung. Di sana sudah pernah saya bahas tuntas mengenai analis harga satuan. Oke, jelas semuanya. Kita lanjut di pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi ini yang pertama ada galian tanah biasa sedalam 1 meter. Pondasi satuannya meter kubik. Nah, meter kubik dari mana dapat 21,31 ini? Penjelasan teman ya. Jadi untuk pondasi itu kan ada pondasi batu kali dan ada pondasi telapak. Nih ada 2 pondasi, telapak dan batu kali ya. Ini untuk galiannya berarti ini kita gali keliling. Nah, ini kita gali keliling teman-teman, kita gali keliling sesuai dengan dimensi yang telah kita tentukan. Lebar 90 dan dari top ini 50 kalian ke dalam. Nah, kita galian keliling didapat hasil 21,31 meter kubik, dan untuk harga juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini 23.710 rupiah. Nah teman-teman, nah untuk pekerjaan selanjutnya yaitu beton. Beton itu adalah beton pondasi. Nah, beton pondasi di sini maksud adalah beton dari pondasi telapak ini. Saya lihat kan gambar 3 dimensinya teman ya. Sorry, sebentar. Ya ini gambar 3 dimensinya. Jadi ini maksud beton di sini adalah ini berjumlah 12 buah sini. Ada mengisi setiap kolom di pondasi. Volumenya 1,44 meter kubik. Lanjut, pemasangan besi tulangan pondasi. Besi tulangan yang mana? Ya ini. Jadi setiap pondasi telapak itu ada besi tulangannya teman-teman. Nah ini. Besi tulangannya ini. Satuannya adalah kilogram ya, teman-teman ya. Kilogram didapat 121,79 untuk 12 buah pondasi tapak. Selanjutnya pemasangan gisting untuk pondasi. Nih, pemasangan gisting untuk pondasi. Dari mana dapatnya? Yaitu gisting itu adalah bisa juga di bahasa awam disebut cetakan. Jadi ketika kita akan mengecor beton ini, kita butuh suatu bagisting, itu cetakan. Jadi cetakan inilah yang kita hitung dengan satuan meter luas atau meter persegi, didapat 11,52 meter persegi. Nah selanjutnya pemasangan batu mortar 1:4 pondasi menerus. Nah ini adalah pekerjaan pasangan batu teman-teman ya. Pasangan batu di pondasi. Ini pondasi menerus atau pondasi batu kali. Ini volumenya itu sekeliling dari pondasi ini. Volumenya meter kubik teman-teman ya. Meter kubik. Dapat 13,44 meter kubik. Urutkan kembali galian tanah. Nah setelah kita gali tadi, kita gali keliling beserta galian pondasi menerus dan pondasi tapaknya. Ketika selesai mengerjakan pondasi menerus dan pondasi tapak, sudah selesai dicor, sudah dipasang dan bagisting sudah dibuka, maka sisa dari galian itu
kita uruk kembali untuk mengembalikan kondisi tanah yang sudah kita gali di sini. Paham teman-teman ya? Selanjutnya adalah pemadatan isian tanah pondasi. Nah, ini adalah pekerjaan urukan di sini. Jadi nanti ada di sini kan, setelah kita bangun pasti nanti elevasinya dari muka tanah jadi berubah, jadi tinggi. Nah, untuk mencapai ketinggian ini kita harus menguruk tanah setinggi ini. Nah, ini diuruk sebanyak semua dari seluruh fondasi ini, didapatkan volume 3,29 meter kubik. Nah, itu kerjaan fondasi teman-teman ya. Selanjutnya adalah pekerjaan slough. Apa itu slough? Slough adalah balok, bisa disebut balok bawah teman-teman ya. Letaknya itu di atas fondasi. Nah ini letaknya di atas fondasi disebut balok bawah. Nah, ini volumenya juga keliling di atas seluruh fondasi yang telah kita bangun. Nah, untuk volumenya, volume betonnya 2,5 meter kubik. Ini tadi sudah saya lihatkan gambarnya, itu 2,5 meter kubik. Selanjutnya sama seperti fondasi, ada besi tulangan dan listing. Prinsipnya sama. Jadi di seluruh ini juga ada besi dan begisting di sini. Tadi kan beton kita hitung. Tadi kan kita hitung betonnya. Sekarang kita hitung besinya dan begistingnya, cetakan di sini untuk dicor. Didapat untuk besi tulangannya itu 233,31 kilo dan begistingnya didapat 24,5 meter persegi. Kita lanjut dengan kerjaan kolom. Nah, kolom itu bisa disebut tiang teman-teman ya. Nah, ini kolom nih. Jadi dia adalah terusan dari atas fondasi sebagai penyangga untuk dinding nantinya. Penyangga ya jelas, yang jelas dia adalah penyangga bangunan ya. Tiang, dimensi tiang kita 20 per 20. Nih ada sebanyak 10 tiang. Sama, yaitu ada besi, juga ada begisting di sini. Nah, untuk item yang keempat, pembesaran kolom. Yang dimaksud di pembesaran kolom di sini adalah untuk kolom awalnya kan 20 kali 20, namun di sini untuk mempercantik dan memperindah kolom ini perbesar, dia digunakan relief. Jadi di sini volumenya ya kita hitung pembesaran kolomnya, teman. Kolomnya jadi 40 kali 40, namun untuk setinggi ini saja, tidak full, hanya setinggi 2 meter ini saja. Ini dapat volumenya itu 3,48 meter kubik. Sama, ketika membuat pembesaran kolom atau relief ini butuh namanya begisting. Nah, begistingnya itu meter persegi, 3,87 meter persegi. Ini adalah pemasangan granit kolom. Ya, ini di sini ada, bisa jelaskan tadi
Di kolom ini ada granit. Nah, ini pemasangan granit satuannya meter persegi. Jelas teman-teman ya. Itu volumenya 46,44 meter persegi. Oke, lanjut pekerjaan dinding. Nah, ini beton K225 balok anak 15x15. Gimana letaknya teman-teman? Di sini. Jadi untuk membangun dinding ini supaya dia kuat dan mudah meletakkan masang batu batanya, di sini saya tambahkan balok anak teman-teman, dimensinya 15x15 sebagai memperkuat struktur dari dinding pasangan batunya. Ya, volumenya 0,68 meter kubik. Sama di balok ini juga ada besi tulangan dan juga ada begisting. Nah, selanjutnya pemasangan dinding bata merah. Ya, jelas ya. Di sini ada bata merah dan ada juga batu kerawang atau roster. Di sini ada roster kita pasang bersamaan dengan memasang bata merah. Selanjutnya ada pekerjaan plasteran. Di sini nomor 5, plasteran 1:3, tebal 1,5 cm. Satuannya meter persegi, volumenya 6,6. Ini ya plasterannya ini untuk menutupi permukaan yang telah dipasang batu supaya dia rapi teman ya. Dia ada luar dalam. Dapat volume 6,6 meter persegi. Selanjutnya nomor 7 itu ada pengadaan dan pemasangan handle besi hollow. Itu satuannya unit, ada 8 unit ini teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang ini tidak dikerjakan di lapangan, hanya langsung pasang di lapangan. Mengerjakan biasanya kita pesan di pabrikasi di luar. Yang nomor 8, pengadaan dan pemasangan pintu handle besi hollow plus rel. Jadi tadi ada 8 unit dinding pagar, dan nanti di sini ada 2 unit pintu yang beserta relnya. Nah, di sini ada 2 pintu relnya kanan dan kiri kumpul di tengah supaya bisa buka pintu. Ya, saya kira jelas teman-teman ya. Selanjutnya nomor 6, pekerjaan balok. Nah, balok ini adalah menyatukan. Dimaksud balok itu, saya cari dulu gambar balok. Balok itu adalah menyatukan antara kolom-kolom di dinding supaya menjadi satu kesatuan di atas untuk pengikat. Letaknya itu kalau 3 dimensinya itu di sini teman. Nah, di sini. Balok cuma di sini belum kelihatan. Ya. Nah, kalau dikira B itu balok 20-20 sama teman-teman ya. Ada beton 1,2 meter kubik, ada besi pemasangan besi tulangan balok, ada begisting balok. Untuk besinya 206,45 kilo. Dan untuk begistingnya, untuk o-ring balok 12 meter persegi. Dan di sini saya bedakan antara balok memanjang dan balok melintang. Balok melintang dimensinya lebih besar karena dia di sini tidak ada kolom, jadinya dimensinya lebih besar di tengah untuk numpang struktur di atasnya teman ya, struktur atap. Nah, di sini. Nah, ini sama, ada pekerjaan beton, besi, begisting. Keduanya sama seperti tadi. Dapat untuk
balok melintang 0,82 meter kubik, besi tulangan melintang 105,1 kilo, besi melintang, balok melintang 10,4 meter persegi. Ya, saya lanjut dengan pekerjaan penutup atap. Yang penutup ini terdiri dari pemasangan kursi atap baja ringan. Volumenya didapat 140,04 meter persegi. Ini adalah perhitungan dari luasan atap ini, teman-teman. Luasan atap ini keliling, luasan atapnya berapa, itu adalah jadi acuan volume, perhitungan volume dari konstruksi atap baja ringan. Pemasangan atap motif genteng sepak. Nah, ini volume sama, volumenya antara konstruksi atap dan spandek motif genteng, yaitu 140,04. Selanjutnya pemasangan bumbung atap. Bumbung atap tuh ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, bumbung atap adalah ini, penutup atap di atas. Gitu ya. Nah, selanjutnya pengadaan dan pemasangan spang ukir. Seperti saya jelaskan tadi, itu meter lari, spang. Ini contohnya, saya buka kembali. Nah, di spang ini satuannya meter lari, ini terus 35,6 meter lari ya. Pemasangan singap 2 buah. Singap itu yang ini, ada 2, ada depan, ada sisi depan dan sisi belakang. Ini 2 buah ya. Ada pemasangan semlayung ukir. Jadi cuma semlayung ukir. Satuannya set. Berarti ini 1 set, berarti depan belakang 2 set. Saya kira jelas teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung, langsung saja komen di bawah, nanti kita belajar sama-sama, kita bahas sama-sama teman-teman ya. Selanjutnya baja lantai. Nah, beton setelah tadi kita uruk, teman-teman. Tadi kita uruk, maksudnya adalah kita ngecor ini, kita cor beserta tangga. Volumenya ya kubik ya, meter kubik, 5,62 meter kubik. Setelah selesai dicor, kita pasang lantai granit 60 di sini. Nah, ini kita pasang lantai granitnya. Ini ya, jelas ya, saya kira jelas. Ini pasangan plafon itu bisa disebut juga langit-langit ya. Saya kira semua teman-teman tahu plafon ya. Langit-langit di sini seluas dari lantai ditambah dengan sisa dari atap ini di luar. Atap ini juga di plafon dari luar, ini 1 meter sisa di luar ini di plafon juga. Jadi volumenya agak lebih besar dari volume lantai granit, yaitu 96,96 meter persegi. Selanjutnya untuk pekerjaan pengecatan, selanjutnya tembok dan ornamen kolom. Ya, ini semua kecuali yang di keramik semua dicat penuhnya. Cat di sini, ornamen juga dicat semuanya. Dapat volume 9,6 meter persegi. Selanjutnya terakhir adalah pekerjaan instalasi listrik. Nah, ini sesuai dari permintaan owner. Kalau ini kemarin di sini ada 10 titik lampu. Yang mana itu 10? Ya, di sini nih. Ini di ujung-ujung ini 1, 2, 3, 4, 4. Yang di luar 4. Yang di dalam itu ada 6. Sini 6. Jadi total 10 teman-teman ya. 10 ya. Selanjutnya pemasangan stop kontak. Stop kontak ini adalah ya stop kontak dari 10 titik lampu itu. Jadi masing-masing lampu punya stop kontak sendiri. Jadi volumenya 10 juga. Saklar ini adalah untuk cas, untuk laptop, untuk HP teman-teman ya. Di sini kita buat
cuma 2 saklar saja. Terakhir itu pemasangan box panel MCB 1 unit saja. Ini ya. Ya, selesai teman-teman. Saya kira penjelasan saya itu mudah diterima, mudah-mudahan mudah diterima teman ya. Amin. Nah, ini kita lanjut di rekap teman ya. Nah, rekap setelah tadi kita hitung, kita mendapatkan jumlah harga di sini teman-teman. Persiapan harganya sekian, fondasi sekian, jalan slope sekian, kolom, dinding sekian, balok, penutup atap, lantai, plafon, pengecatan, dan terakhir instalasi listrik. Didapat 366.548.000. Jadi untuk kerjaan pembangunan gedung serbaguna ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 366.548.000 teman-teman ya. Untuk saya kira ini sudah pas, karena memang nanti bisa teman-teman cek sendiri di peta di mana letak Kabupaten Kepulauan Anambas itu, jauh sekali teman-teman. Nanti cari Pulau Nyamuk atau Pulau Bajau, itu sangat jauh, itu di ujung utara Indonesia teman ya. Jadi harga-harga pun ikut berpengaruh tinggi teman-teman ya. Saya kira itu teman-teman penjelasan dari saya untuk desain dan RAB. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada teman-teman yang bingung atau mau bertanya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sifatnya kita diskusi, nanti mungkin teman-teman tahu, saya nggak tahu, atau sebaliknya bisa kita bahas sama-sama. Akhir kata dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.